Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walau ana Qur'anan suyurit bihil jibal. Aku tiat bil arwa alkulima bil mauta. Balilahil amru jami'a. Inama amru hijarujaan saya lalakum kun fayakun. Ya selamat sore. Saya saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, dan juga saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Kali ini saya akan menerangkan soal 4 rumus ke surga. Artinya untuk menuju ke surga ini ada 4 kriteria, ada 4 cara, ada 4 sistem, ada 4 metode. Mungkin agak-agak apa ya, format nih, topik yang akan saya sampaikan 4 rumus ke surga. Saya bilang saya akan menerangkan yang kalian mungkin udah orang dengar, ada yang tahu gitu kan. Tapi tentu banyak juga yang belum tahu. Nah, tujuan saya berbagi pengetahuan, cuman tidak lain karena kasih sayang. Oleh karena rasa kasih sayang saya sesama saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jadi saya akan berbagi. Sebelum ke topik ya, kepada inti 4 rumus ke surga. Kemarin saya sudah terangkan soal bagaimana perjalanan Isra saya. Bukan ngaku-ngaku. Apa itu satu kebanggaan? Kagak. Biasa aja bagi saya. Padahal itu kan tahun 97 saya diisrakan. Tapi penampilan saya biasa aja. Gitu kan. Karena saya nggak mau sombong di dalam beragama. Nggak mau sombong, nggak mau takabur, nggak pengen dilihat. Kebetulan ada ayat dari Isa Al-Masih ini di Injil. Saya lupa itu ayat berapa, tapi kalau ditanyakan kepada kaum Nasrani jelas tahu. Maksudnya apabila kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun berdoa, masuklah kamar, kunci. Aku berkata, agar Tuhanmu yang tidak terlihat yang melihat engkau. Jadi bukan ingin maksudnya supaya jangan pengen dipuji, pengen dilihat gitu, bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Nggak perlu menonjolkan diri. Ini yang dimaksud Isa menerangkan dalam ayat ya di Injil ya. Kebetulan itu saya masih ingat, termasuk janganlah kamu tuh beriman melalui mata, sebab mata menyesatkan. Ya kalau udah lihat penampilan orang, ya kan. Kadang kita mata langsung wah kan begitu. Wah. Nah, makanya saudara-saudara saya, termasuk teman saya juga ada yang percaya ya, karena Allah berkenan gitu ya. Saya jelaskan itu, oh iya tuh masuk logika. Kalau saudara saya kan taunya kan, saya dari SMA taunya saya ini rocker. Taunya musisi. Lah penampilannya aja bukan kelihatan agamis gitu kan. Masa saya harus jelaskan perjalanan spiritual saya secara gamblang? Kan nggak mungkin saya menerangkan oleh karena ada dasarnya. Cuman karena melihat penampilan saya, padahal sekandung. Dikasih tahu nggak bisa masuk kiri kanan, keluar kiri kanan maksudnya. Nggak gampang.
Saya kan menerangkan karena dasarnya. Begitupun teman saya, kalau memang Allah berkehendak, itu langsung, oh iya toh, logika. Kan saya bilang bahwa rohani ini, agama ini adalah pengetahuan logika. Pengetahuan sama dengan ilmu pasti, matematika. 2 tambah 2 sama dengan pasti hasilnya 4. Begitupun perbuatan. Kalau kita menanamkan kebaikan, alhasil sama dengan ya kebaikan. Kebalikannya kalau kita menanamkan kejahatan, ya kebalikannya ini juga hasilnya sesuai dengan apa yang kita tanam. Kejahatan pula. Kan gitu. Berarti kan ilmu logika agama ini cuma karena penyampaiannya kebanyakan ayat-ayat berbentuk mutasabihat kalau dalam Quran. Kalau dalam ini Indonesianya ya bentuk simbol perumpamaan. Makanya banyak yang mengira-ngira termasuk orang Nasrani sendiri, orang Kristen. Di dalam mengartikan Injil banyak yang ngira-ngira. Saya buktikan. Satu contoh ya. Satu contoh nih. Bahwa Isa Al-Masih kan di dalam ini dia menderita. Memang menderita. Karena apa? Saya merasakan orang yang melakukan satu kesalahan, kok saya yang tersiksa merasa dosa. Mau menerangkan bagaimana enggak hal yang mudah. Itu ketika saya setelah Isra itu nih, yang namanya wahyu itu menyerang pala udah seperti kayak gunung besarnya. Pala nih menerima nih. Makanya saya kerja selalu bawa tas basic, buku yang siap buat menulis apa yang turun nih di kepala saya nih. Saya tulis supaya jangan kelewat. Itu udah seperti gunung. Sampai masalah saya cerita kemarin kan, waktu Dewan Patra Alam anak saya lahir, itu kan keadaan reses. Saya sendiri apa nggak sadar kalau nama anak saya itu Dewan Patra Alam ada lembaganya. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Persatuan Bangsa-Bangsa. Nggak terpikir, karena saya diserang. Menonton TV aja saya mau husuk gitu. Sulit. Pala saya dulu seperti sebesar gunung. Terkutuk kalau saya bohong. Ingat, keturunan saya dan keturunan saya terkutuk kalau saya ngarang-ngarang. Saya bukan orang apa yang dibanggain, bukan nih. Saya hanya cerita sejujur-jujurnya. Katanya kaum disebutnya kaum muslim. Muslim itu artinya jujur. Apakah kalian sudah jujur jadi orang? Kaum muslim. Mukmin artinya yang memberi keamanan. Artinya mukmin. Itu dari sifat Allah. Orang mukmin. Jadi apakah kalian memberikan keamanan nih kepada negeri ini? Warga sama warga bagaimana supaya jangan saling seperti disimboliskan Adam anaknya nih Kabil dan Habil berperang bunuh-bunuhan. Nanti saya kasih tahu Adam itu kan simbol. Artinya orang nomor 1. Akhirnya apa? Gara-gara Adam mendekati pohon kayu yang terkutuk dalam Quran. Pohon kayu yang terkutuk dalam Quran, atau kalau dalam surat Quraisy, Rabbah hadzal bait, Tuhan bait Ka'bah maksudnya. Itu maksudnya untuk orang-orang Quraisy. Amanu miju'i wa manahum min haub, yang memberi mereka makan oleh karena takut kelaparan dan oleh karena takut miskin. Ayat itu kan sebenarnya agak recehan karena kesel. Ada keselnya juga, namanya Nabi manusia. Dikatain gila udah sering nangkap gila seperti saya. Di keluarga atau teman-teman, Anto udah begini. Gila nih kalau udah nerangin saya, nangkapnya jutaan manusia nggak ada masalah kok. Adalah benar kok. Pergi haji jadi salah. Itu kan rukun Islam kelima. Wah, Anto ngawur gila. Begitu anggapan. Kalau sudah jelasin. Nggak gampang memang kalau Allah tidak berkehendak.
Tuh. Para falyak budu robbah hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah pohon, menyembah robbah Tuhan, Tuhan bait, maksudnya bait Ka'bah itu tuh orang Quraisy. Maksudnya. Untuk sukunya kan dia kan lahir di kota Mekah, nama sukunya Quraisy. Saya ini di kota Jakarta ya. Di kota suci Jakarta namanya Betawi. Itu surat Quraisy tersebut. Tapi kan karena memang nggak ngerti, saya juga memahami. Akhirnya ikut-ikutan. Ayat tersebut orang buat kaumnya karena kesel. Kemarin bisa jelasin di mana di surat Al-Furqan itu adalah Quran yang sebelum Al-Quran juga dilecehkan. Nabi kan pedagang, niaga di pasar. Apa JK-nya? Masa kaya Nabi? Masa Nabi ada di pasar? Jadi pengalaman dia itu dicurahkan kepada Quran. Dia akan tahu bagaimana apabila ada penerusnya, pasti akan sama seperti dia. Memang saya merasakan seperti itu, sama. Sama, coba. Gimana di sini? Cuman saya sih nggak berharap teman-teman gitu ya membaca ayat tersebut ya. Sepertinya dari ke sohib, maksud saya itu kan sahabat sohib. Oh ente sohib aneh, sahabat aneh. Sohib bukum majnun. Majnun ente majnun, maksudnya ente gila. Sesungguhnya sahabatmu sohib bukum majnun. Sungguh sahabatmu bukanlah gila. Si kenyang, bilang orang gila udah kenyang. Karena saya tahu, saya nggak pernah sampai adik saya sendiri bilang saya stres gila. Ya stres jangan gitu-gitu amat. Saya nggak pernah membalas. Karena udah sejarahnya nabi-nabi udah dikatain gila orang agama yang ada nih ada seperti ini tiba-tiba kok lain, kok beda, kok salah katanya. Kata ketika ada nabi lagi bangkit, kok salah. Dianggapnya stres. Jadi saya nggak sesak. Awal-awal iya sesak. Saya ketika habis diserahkan juga tahun 97 itu saya meratapi menangis tiap hari, menangis selama 6 bulan lebih, meratapi karena ternyata salah apa yang saya juga kepengen gitu seperti yang lain menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji jika mampu, kepengen. Ketika saya diisrakan kemudian wahyu itu turun baru saya mengetahui. Makanya kata di surat Isra kemarin saya jelaskan ya. Dimana akhirnya ketika Isra engkau diperlihatkan memang saya jadi terang Quran. Sebenarnya saya udah jelasin kenapa bisa kurang terang, karena sidratul muntaha nih sebutnya ya. Jika masih tertutupi oleh kekotoran hawa nafsu duniawi, itu nggak akan bisa membaca Quran. Hanya hafal, oke lah hafal. Tapi selama masih muntahnya mun dari, hanya grammar ya, min, man, mun, hanya grammar artinya dari. Muntaha ya kotor, muntaha gitu. Kenajisan, muntah dari kekotoran maksudnya. Ya radar yang ada yang sebagai pemantau, kalau masih tertutup bagaimana bisa jadi memantau Quran? Karena sidrahnya masih tertutupi, sidratul muntahanya nih, sidrahnya masih tertutupi dari mun. Saya bilang ingat nih, mun, man, min artinya dari, itu hanya grammar. Dari kekotoran yang nggak terpantau Quran. Orang Quran juga orang bahasa dari wahyu, dari bahasa roh, bahasa jiwa yang suci tapi ya. Makanya disebut pengetahuan rohani, roh insani, jiwa insani. Dia ada sebabnya dia seperti ruh kan kita nih roh napas nih. Nggak berbuat dosa, ini hanya tanda hidup manusia doang, memompa dari jantung. Namanya roh atau napas. Dia tidak berbuat dosa itu mulut, tangan, mata, telinga, otak kita, hati kita
Ini kita apa ke bawah lagi yang berbuat salah. Nah, ruh mah tidak, napas hanya sebagai tanda hidup. Maka jadilah yang hidup, selalu tuh di Quran dicanangkan, jadilah engkau yang hidup. Itu mulai dari penyanyian lama ya, dari punya Abraham punya dari surat Kejadian itu udah menerangkan harus jadi yang hidup. Taurat juga, Mazmur juga, Zabur juga, Injil juga menerangkan banyak jadilah yang hidup. Karena apa, dari awal sebelum ada kitab-kitab turun, belum ada apalagi Quran nih ya. Injil belum ada, Taurat belum ada, Zabur belum ada, Taurat belum ada. Kan udah diterangkan bahwa Abraham pertama kali ini nabi, yang nama nabi pertama kali membuat suatu ayat ya tentang Allah menjatuhkan langit dan bumi selama 6 hari ya. Ayat pertama, roh Allah melayang-melayang di permukaan air, roh tuh. Makanya agama itu pengetahuan rohani selama 6 hari disadur kan sama Ahmad nih ya, nabi yang anugerahi Quran di surat Al-Furqan. Inna robbakumullahu ladzi khalaqas samawati wal ard. Inna arti sesungguhnya, robba artinya Tuhan. Sesungguhnya Tuhanmu Allah, robbakumullah, kamu. Mullah Tuhan kamu Allah. Ya. Ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menjadikan di antara keduanya langit dan bumi selama visitatun. Visitatun kan sitatun kan 6. Wahid isnan salah ya kan, arba'ah sita 6, yaitu dari suratnya Abraham diambil maksudnya ke Al-Furqan juga sebelum Al-Quran ya, sebagai master dulu hanya 77 ayat. Mari udah saya jelasin dan saya buktikan lagi di mana bahwa orang Nasrani sendiri di dalam mengartikan Injil banyak yang nggak tepat. Orang banyak mutasabihat, semua nabi-nabi kitabnya pasti dibuat dengan ayat-ayat yang mutasabihat, artinya perumpamaan atau simbol, kayak di surat Al-Imran ya. Al-Imran ayat 7 kan udah dijelasin bahwa Quran ini diturunkan dalam dua keterangan, ya mukamat artinya terang maknanya, selebihnya mutasabihat yang kurang terang maknanya. Ada berbentuk perumpamaan yang bikin jadi pecah nih Islam nih, perbedaan persepsi, perbedaan interpretasi, perbedaan penafsiran, pecah akhirnya. Tuh. Saya anggaplah Isa Al-Masih adalah kakak saya, karena saya mengklaim bahwa saya adalah anak Abraham, saya anak Ibrahim. Kalau dia kakak tertua saya, kan saya bilang bahwa kami ini satu garis, ya, kami ini satu garis, agamanya satu garis. Tetap kepada Israel, kepada Abraham, tetap ke sana. Makanya kama sholata ala Ibrahim, di setiap kita sholat di ayat akhir kama sholata Abraham, karena ini grammar, mau Abraham ke mau Ibrahim ke mau Ibrahim sama, hanya grammar, artinya dari alif ba ya, ro, ha dan mim. Terserah mau pakai kasroh domah. Yang penting dasarnya alif, ba, ro, ha, dan mim. Abraham, Ibrahim, tetap. Oke lah, saya mengaku ya. Saya juga menerangkan di kitab saya di Pancasila bahwa saya adalah anak Abraham dan bahwa saya sudah termaktub dalam Quran. Bukan gegabah, silahkan cek Quran bahwa saya sudah termaktub apa tidak. Berbicara sembarangan, dunia ukurannya. Nyawa saya ini ukurannya. Saya sadar apa yang saya buat di kitab saya di Pancasila. Saya sadar risikonya apa, efeknya apa, dampaknya apa, sadar. Tapi kenapa saya berani musuh-musuhan? Bukan. Supaya kalian cerdas. Tujuan saya mencerdaskan bangsa, terutama Muslim. Karena di sini adalah saya sebagai kitab Pancasila ada sebagai pelengkap Al-Quran, penggenap Al-Quran, kitab Pancasila itu. Mungkin nggak seorang nabi ya diarak-arak, dikeroyok ya sama Rhodes atau sama Romawi, Raja Romawi. Romawi kan dari kata dari Roma.
Mungkin kalau orang Israel sebelum ada Isa, kan udah banyak nabi-nabi terdahulu nih di atasnya. Orang 333 nabi, 333 ingat. Di antaranya Isa Al-Masih, berarti 332. Itu lahir di sana semua. Apa mungkin Yesus Isa ini diorak-arak itu dipantek pakai salib? Dibiarin aja, logika aja deh. Penduduk negeri Israel udah banyak. Sebelum ada Taurat Zabur aja di Israel, sebelumnya udah Abraham udah merangan. Maka kau jadilah seperti pasir di pantai. Makanya bertebaran orang Israel. Makanya dunia jadi modern. Dari otak siapa kalau dari otak Israel? Nuklir aja juga ciptaan siapa? Nuklir. Jadi saya menerangkan supaya mencerdaskan itu tujuan saya nih. Apa iya? Bukan. Bahwa Isa Al-Masih itu Isa ini artinya terpasung, terikat, terborgol oleh harus menerangkan firman, harus menyampaikan. Sementara pada waktu itu kan betul Yahudi kan penyembahannya kan berhalanya kan mesbah yang dibuat dari kayu penaga. Mesbah pada waktu itu. Apa iya orang Israel pada diem aja nih, dia dianiaya, sedangkan dia punya muridnya 12. Apa iya diem aja? Simbol bahwa dia adalah terpasung oleh perintah. Apalagi sampai dipantek paku gitu. Apa pada diem aja apa masyarakat Israel yang udah banyak begitu? Kata-kata keju, anggur udah ada duluan di sana. Meskipun sebelum Masehi. Udah modern Israel. Kita terjangkau. Nggak terjangkau orang-orang kita. Padahal kitab-kitab itu sudah ada. Nggak mau beriman sih, padahal rukun iman dijelasin ya. Ada 6. Di antaranya ketiga harus beriman pada rasul-rasul. Keempat, para kitab-kitabnya. Tanpa itu, ya kalian ya imannya palsu. kalau kata Al-Furqan, ya Al-Furqan artinya Al-Quran nih, yang memperbedakan antara yang hak dengan yang batil. Yang batil itu artinya palsu. Yang hak artinya yang murni imannya. Film Quran nih hanya 77 ayat. Apa iya kakak saya nih Yesus di arak-arak di pantai itu pada diem aja masyarakat Israel? Logika deh. Sebelumnya aja nabi-nabi udah 332 udah duluan di sana. 331 berarti, karena yang habis Yesus Ahmad, putra Arab Saudi, putra Arab satu-satunya doang, putra Mekah. Jadi 331 ya, kan 333 nih sama Yesus satu, Ahmad satu, taruh. Tapi kan Ahmad belum ada pada waktu itu, Islam belum ada zamannya Isa Al-Masih. Zamannya Yahudi dia dibangkitkan menyembah mesbah. Nah, makanya ketika dia mendapat wahyu, jadilah dia sebagai rasul, ya, dapat wahyu. Makanya kan dia mendatangi kota Yerusalem. Di tempat peribadatan di kota Yerusalem kan ada mesbah didirikan di tempat peribadatan. Buat ngadu ayam segala di situ, dirobohin sama dia. Karena disembah-sembah itu berhala. Dari kayu penaga. Ini ada warisan dari Abraham, dari Ibrahim yang dia buat mesbah di Bukit Pengorbanan. Dulu Kiryat Arba, nama dulu kotanya nih, sekarang Hebron di Israel. Makamnya di Goa Mapela. Di Hebron juga. Di Goa semua keturunannya. Dari mulai Abraham anak Ishak, kan dari Ishak dari Sarah, ya, istrinya nama Sarah. Ismail dari hamba sayanya Hagar. Itu kan Ishak memiliki istri namanya Lea. Orang Nasrani tahu tuh, karena mereka adalah memegang. Tapi memang untuk Yahudi punya, mungkin Nasrani mungkin malas kayak taunya Injil aja udah, perjanjian baru. Taunya hanya itu. Kali malas ya itu hak ya. Tapi apabila dibaca seperti itu, memiliki istri namanya Lea.
Ishak. Ishak memiliki anak namanya Yakub. Yakub ini lahir kembar. Yang satu namanya Esau. Kulitnya kemerah-merahan gitu kulitnya. Yakub itu kembar dilahirkan. Itu lagi Esau. Nah, jadi saya nggak sembarangan menerangkan, menyampaikan nih tanpa ada dasarnya. Kalau saya tidak memiliki pengetahuan, diem, bahaya, nyawa taruhan saya. Ukurannya bukan Indonesia mah, mungkin sekian juta kaum muslim, tapi dunia. Tapi kenapa saya berani hadapin? Karena saya merasa benar. Saya karena berkasih sayang, tujuan saya itu berkasih sayang. Tanpa itu udah nafsi-nafsi lah, itu masing-masing, uruslah diri masing-masing. Tapi saya menderita apa yang dirasakan oleh Yesus. Seperti itu rasanya, memang menderita. Mereka yang berbuat salah, saya merasa dosa. Yesus sebagai penebus dosa, memang saya rasakan saya jadi penebus dosa. Yang melakukan mereka, saya merasa jadi berdosa. Mau ngejelasin juga nggak mudah. Tetapi saya sudah berbuat, ya. Kan ketika saya diserahkan tanggal 22 Mei tahun 97, ketika lahirnya Dewan Patra Alam, anak saya yang ketiga, 3 hari kemudian kan tanggal 19 Mei, tanggal 3 Mei. Kemudian terjadi kerusuhan di tanggal 13-14 Mei. Ya kan, tahun 98, berarti setahun, hampir setahun. Perbedaan 5 hari dengan anak saya Dewan Patra Alam. Jadi di kitab saya namanya Hari Peleburan Bumi. Saya ke DPR MPR tanggal 22. Di mana gedung itu diduduki oleh para mahasiswa datang genteng. Saya datang berdua sama murid saya. Saya sih bilangnya teman sahabat, cuma dia aja ngaku-ngaku saya adalah gurunya atau dia muridnya. Dia kepala security Grensu, pabrik sepatu di Jalan Karya Grogol. Mudah-mudahan insya Allah dia masih hidup. Namanya Sugiono, kepala security Danru. Saya berdua ajak dia. Karena dialah yang paling dekat sama Mas Adam, paling gampang mencerna apa yang saya jelasin. Saya minta waktu, tolong bisa nggak saya berikan waktu untuk menerangkan. Karena kan saya dalam istilah saya kan saya dibilang belia. Langit itu udah menyimpan api, memerah. Ketika saya diserahkan, kan saya dititip kemarin. Setelah bergejolak, kendaraan. Kendaraan turun naik kan kalau di bawah ini kan berarti jalanannya tuh langit ada jalanannya. Jadi kabinnya kan kelihatan dari bawah kabinnya. Gitu. Timbul tenggelam, bergejolak seperti tsunami, gelombang laut, baru merah. Jadi saya udah tahu yang terjadi dan berapa nanti nih. Ketika Soeharto saya tunjuk, habis dari Mekah, tunggu. Seorang pemimpin tanah air tidak layak, tidak mensucikan tanah airnya yang dipimpin, tapi mensucikan tanah negeri orang. Nah, pemimpin apaan? Tunggu, saya tunjuk itu. Karena TV. Saya tunjuk mau Soeharto, 98. Kejadiannya. Para menjarah makanan haram-haram oleh karena memang penduduk haram. Ya para menjarah makanan haram-haram. Penduduk negerinya. Orang Adamnya mendekati pohon yang dikutuk Quran. Adamnya nih, Khalifahnya nih, orang nomor satunya. Adamnya orang nomor satunya. Terus sampai sekarang, kayak Kabil dan Habil berbunuhan, warga sama warga, mahasiswa dengan mahasiswa, polisi juga saling membunuh. Coba, SMP dengan SMP, perang saudara, Kabil dan Habil udah dilambangkan. Jadi bukan itu, bukan Yesus itu dia disalib lalu diarak-arak, kemudian dia sampai ditaruh di atas pengorban bukit Golgota di Yerusalem. Itu udah habis apa dia merobohkan kan mesbah di kota Yerusalem, tempat peribadatan. Tetapi dia maunya disembah, makanya dia pakai kain linen kan, agak-agak porno kan. Ini maaf nih, buka jangan anggap pelecehan. Jangan. Itu kakak saya. Saya anak Abraham. Tapi saya ingin menyadarkan nih, sebangsa saya nih, yang Nasrani ini. Apabila menyembah patungnya, sama aja
berhala disebutnya sudah berzina, kan kemarin saya jelasin. Kami ya mengistilahkan kalau orang nih menyembah Tuhan lain yang bukan Allah, yang bukan Yang Maha Esa, atau berhala Ka'bah, namanya Tuhan lain, itu sebutnya udah berzina. Atau patung-patung sebutnya udah berzina. Ini bahasa kami. Ditegaskan setelah Ka'bah ada batu Hajar Aswad kan. Artinya batu Hajar Aswad artinya penyalur syahwat. Maka lihat bentuknya. Kayak punya perempuan. Ciumin. Emang berzina disebutnya. Karena tidak berturunan Yang Maha Esa, itulah akibatnya. Pancasila udah ngejelasin, emang sembarangan Pancasila. Jadi yang ngaku Pancasilais juga saya bingung. Ngaku sebagai Pancasilais. Tapi nggak sesuai gitu loh. Tapi ngaku-ngaku orang dapat gelar profesor karena dalamnya ngerti Pancasila. Saya bingung nih sama orang Indonesia. Dapat gelar profesor karena dianggap seorang mengerti Pancasila, tetapi tidak sesuai. Oke, kalau yang kedua, ketiga, keempat, ya, kelima, ya oke lah. Tapi tentang keturunan Yang Maha Esa seperti apa sih konsekuensinya dan realisasinya seperti apa sih? Nggak gampang, karena apa? Saya di kitab saya maka saya bilang bahwa Pancasila adalah pengetahuan agama. Kenapa pengetahuan agama? Karena sudah memasukkan soal Allah, soal Tuhan. Tentang Tuhan itu ada di pelajarannya, ada di mana? Apa di matematika, soal hitung-hitungan. Soal bagaimana supaya untung nih, disebutnya ilmu ekonomi, untuk pandai mencari uang. Ya kan? Soal mengetahui tubuh-tubuh, sebutnya pengetahuan anatomi tubuh atau biologi. Masing-masing. Tapi kalau tentang Tuhan, apa? Agama kan? Coba pikir. Maka saya mencanangkan di kitab saya, kitab Pancasila, menjadi Islam Pancasila, itu Islam yang lurus. Islam yang sekarang kan Islam bengkok nih. Tujuan saya kan supaya lurus nih. Saya hadir untuk meluruskan bengkok. Berulang-ulang saya selalu menyampaikan. Hanya untuk meluruskan bengkok, ya, untuk menghidupkan yang mati, dan untuk menyembuhkan yang buta nih supaya melihat. Dan mengeluarkan yang berada di dalam kegelapan. Hanya itu tujuan saya. Karena apa? Karena berkasih sayang. Harusnya berkasih sayang. Alah, saya masing-masing lah hidup. Tapi saya menderita, menangis ya. Sehabis diserahkan doa itu turun, saya kerja bawa mobil sendirian, disuruh nagih ke Cilegon. Ya. Sediain mobil nih, ada 2 mobil, Baby Band dan Vitara, tergantung. Kalau memang ke suatu perusahaan ini keren, saya disediakan ini buat nagih Baby Band. Saya pakai mobil apapun, saya di tol nangis, mukul setir. Bukan bohong, sesak saya. Karena tahu apa yang saya juga kepengen, ternyata salah pergi haji itu. Sesak saya juga. Orang tua saya udah baru pergi. Ketika saya udah dapat wahyu, saya jelasin nggak pernah terima. Anto siapa Anto? Dia mah rocker. Kapan dia pernah belajar agama? Itu karena saya merendah di dalam beragama, nggak mau menampakkan diri. Cukup Allah dan saya seperti di Injil bilang, saya ulangi lagi, seperti Yesus bilang di Injil, ya. Apa bilang kau ingin mendekatkan diri atau berdoa, masuklah kamar, kuntilah pintu. Aku berkata agar Tuhanmu yang melihat engkau, bukan orang-orang yang terlihat yang pengen melihat engkau dipuji, bukan tujuan Injil. Yang Tuhanmu yang tidak terlihat, yang melihat engkau, bukan pengen dilihat. Oh iya, hamba Tuhan, kelihatan berdoanya, penampilan pakaiannya. Kenapa saya pelajari Injil? Karena itu punya kakak saya. Kan saya bilang, kami satu garis pada Abraham tetap, atau Ibrahim, Israel. Tetap. Tetapi bukan berarti mengagung-agungkan. Berarti saya anak Israel dong kalau ngaku anak Abraham, anak Ibrahim, karena dia adalah sebagai dari Israel. Berarti saya anak Israel dong.
cara keagamaan, oke, saya adalah anak Israel. Karena nabi-nabi dari sana semua yang mewarisi. Lah Ahmad kalau bukan dari Israel, mana bisa jadi nabi? Dia kan membaca dulu Taurat, Zabur, Injil, mempelajari. Karena kitab-kitab diterangkan di dalam berbentuk mutasabihat atau perumpamaan. Jadi banyak salah kaprah nih yang Nasrani. Diperbaikilah oleh Ahmad dengan kitabnya Al-Furqan pertama 77 ayat, kemudian menjadi Al-Quran. Orang bilang, oh udah sempurna deh Quran. Nggak ada yang sempurna. Dipikir mah Al-Quran sudah sempurna. Malah sempurna hanya milik Allah. Orang bilang udah sempurna, belum ada, nggak ada yang sempurna. Kalau udah sempurna nggak mungkin ada kitab Pancasila yang bukan saya turunkan. Nggak mungkin. Emang Allah sasaran memerintahkan saya? Nggak keruanan apa Allah? Itu bukan Allah begitu. Menyesatkan, itu mah setan. Ini Allah. Dan sengaja kemarin ada mengetak Majelis Ulama Indonesia, itu saudari Salabila, ada 5 Ustadz Somad, Basamala, Hidayat, lagi satu kecil sih ya. Sengaja saya cantumkan, dan saya sebagai pertanggungjawaban saya cantumkan kartu nama saya. Karena saya tidak main-main. Saya pertanggungjawabkan. Mau kapan pun dipanggil siap. Kemarin saya bilang, panggil saya Pak Menteri. Saya men-share ayat-ayat kitab Pancasila apa kurang jelas. Kok mah nggak digubris juga di setahun lebih. 26 bab yang saya share di 5 akun. Kalau seperti ini dibiarkan aja, padahal kalian melihat ya apa Menteri Agama atau siapa yang terkait dengan religi tentang agama yang saya sampaikan, dibiarkan aja berarti kafir. Saya dijelasin kafir itu adalah orang yang tidak bermanfaat, orang yang sia-sia, orang yang tidak berguna, itu artinya kafir. Udah percuma kafiran lah, nggak usah kafiran. Itu berasal dari kata kafir, kafirun, kafiran. Nah saya bilang itu hanya grammar. Murobu ya Tuhan. Mau Abraham, mau Abrahim, mau Ibrahim, ya tuh artinya ya Abraham, Ibrahim. Hanya grammar. Itu artinya kafir orang sia-sia, orang yang tidak berguna. Kalau ini masih dibiarkan aja video saya, mau saya anggap orang-orang muslim jadi orang kafir akhirnya? Mau? Jangan dong. Malu sama agama lain. Malu. Saya sudah sempurnakan termasuk kiblat. Ya. Sudah saya sempurnakan. Surat Al-Baqarah sudah saya jelaskan. Surat Al-Baqarah 142. Apabila saya sudah arah ke timur, ayatnya apa? Udah memprediksi. Nah, nanti di antara orang yang bodoh berkata, oh kenapa kaum muslim, orang-orang Islam yang berubah kiblatnya yang dahulu, kenapa berubah? Katakanlah, maksudnya suruh nyampaikan saya. Kepunyaan Allah, timur dan barat, timur dulu nih bahasanya. Ayat 142 Al-Baqarah. Kepunyaan Allah timur dan barat. Dia itu siapa? Berarti kan orang ketiga, Allah, Nabi mau membuat Quran, ya. Ada lagi orang, satu lagi yang mengarahkan, udah tahu Quran, karena dia mengalami bagaimana sebelum dia menjadi menjadi sebagai ini kita Islam, mengalami, dia tahu kalau dia udah prediksi, maka saya arahkan sudah. Itulah matahari, maka sebutnya ada Al-Furqan yang berbeda antara yang hak dengan yang batil. Artinya Al-Quran yang menyuarakan, bukan kurnya rame-rame, menyuarakan padaan Quran. An-Nur ya, yang menjadikan cahaya matahari, cahaya. Kenapa dia? Karena an-nafi'u juga bermanfaat bagi seluruh makhluk bumi. Gitu kan. Nah, oke. Jadi saya tanyakan lagi, lebih manfaat mana? Ya, cahaya matahari
yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk di bumi dengan berhala Ka'bah. Pilih lebih manfaat mana, lebih suci mana. Oke, dia ini saya terangkan 4 rumus ke surga ya. Ada 4. 1, harus betul-betul berbakti kepada Allah. Berbakti kepada Allah berarti harus berjuang supaya jiwa harus bersih. Jangan melakukan yang dilarang itu, jangan dilakukan yang dilarang. Kedua, ya, berbakti kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua itu derajatnya hampir kepada Tuhan. Nih orang tua nih derajatnya nih, ingat. Allah Maha Pengasih, orang tua Maha Pengasih. Ayo nenen, aduh nangis berarti pengen nyusu kali. Maha Pengasih, dia sayangi, dia Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, orang tua. Oh, anak penjajan diberinya karena Allah Maha Pemberi. Orang tua juga Maha Pemberi. Allah Maha Pencipta, orang tua juga Maha Pencipta. Diciptakan anak, dibiayain supaya pintar, diciptakan supaya jadi insinyur. Ya, tuh kedua, ingat nih, berbakti kepada orang tua. Ketiga, amal ibadah, perbuatan. Ya, perbuatan, amal ibadah. 3. Keempat, ilmu yang bermanfaat. Kalian pintar nih, mendapatkan pengetahuan kue yang perempuan. Bikin kue bagaimana supaya laku. Ciptakan sesuatu yang baru dengan ilmu yang kalian dapatkan. Atau dalam berdagang, kemudian memiliki ilmu, bagi-bagi ilmunya. Jangan menerima berharap dibayar. Kalau saya emang nggak butuh dibayar, Allah udah siapkan bayaran dari Allah. Sudah siapkan buat saya. Apa saya rugi nih begini memberikan cuma-cuma? Tidak. Bagi saya ini saya memberikan begini ya tanpa bayar karena Allah sudah siapkan pembayarannya buat saya. Disiapkan. Sudah ada pembayarannya. Jadi kita nggak berharap amplop. Saya berikan. Dan ini ilmu tertinggi. Nggak pernah kalian dengar. Mungkin ada sedikit, tapi banyak yang tidak. Makanya saya sampaikan, saya bilang, saya menyampaikan yang tidak pernah didengar. Ya itu aja, oleh karena ini menjelang saat buka puasa, saya mohon diri, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua dan lancar puasanya ya saudaraku ya.